Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, meremehkan dosa. Siapapun manusia tanpa kecuali pasti punya dosa, betul? Betul. Ada nggak di antara Anda yang merasa tidak pernah punya dosa? Nggak ada. Kita semua pasti punya dosa. Namun yang namanya kita punya dosa, siapapun yang punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang disebut dengan dosa besar?" Yang pertama, dosa besar itu menyekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan saksi palsu. Itu adalah dosa-dosa besar. Apakah dosa besar akan diampuni oleh Allah? Ataukah dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah? Tadi Abdel sudah mengatakan, la kabirata mal istighfar wala sogirota mal isra. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan dengan terus-menerus tidak pernah beristighfar. Apa maksud hadis ini? Kalau ada orang mengerjakan dosa besar, langsung taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak mustahil dosa besarnya diampuni oleh Allah sehingga tidak menjadi besar. Jadi, kalau ada orang melakukan dosa kecil, tapi terus-menerus dia melakukannya tanpa istighfar, peribahasa di Indonesia mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi. Namun ada dosa yang tidak pernah terampuni oleh Allah, dosa syirik. Anda lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Seandainya di antara kita ada orang yang berbuat dosa banyak banget, sehingga langit yang biru penuh dengan dosa kita, kalau dia taubat, apakah diampuni oleh Allah atau tidak? Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bisayyan la ataituka bikirobiha magfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kamu punya dosa sehingga langit yang biru penuh dengan dosa kamu tidak pernah syirik kepada Allah dan taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah datang menghampirimu dengan ampunan sepenuh lengkungan bumi. Ternyata kalau orang berbuat dosa saking banyaknya langit yang biru penuh dengan dosa dia tapi tidak pernah syirik dan dia taubat kepada Allah, taubatnya kemungkinan besar akan diterima oleh Allah. Bagi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, langsung menyadari kesalahannya, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, diampuni dosa. Sementara, maaf jangan marah, banyak di antara kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang dia berbuat dosa tapi merasa tidak berdosa. Dosa loh, ngambil sendal orang, sendalnya juga jelek. Ada jatah kue, ngambil kue. Dosa lu hak orang, baru kue doang. Ibu kenapa sih kalau belanja bawang suka nyomot sendiri, cabai nyomot sendiri? Dosa tahu. Gue nyomot paling juga berapa sih harganya, nggak seberapa tahu. Dia nggak sadar itu adalah hak orang. Inilah yang dimaksud dengan menyepelekan dosa. Dia berbuat salah, disepelekan. Ini tandanya orang tadi orang kufur. Kenapa? Orang yang beriman dari mulia hati yang paling dalam
ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia merasa dia ini ada di kaki bukit. Dosanya gede banget, ya Allah, nyesel kenapa saya berbuat dosa. Kenapa saya bisa teganya berbuat seperti itu? Kok saya gak sadar waktu itu? Kenapa saya tergoda setan terus dihantui oleh dosanya? Seolah-olah dia duduk di samping gunung, di kaki gunung, sehingga dia seolah-olah berpikir suatu saat gunungnya akan hancur meledak nimpa kepalanya. Itu kalau orang beriman melakukan dosa karena dia sadar itu dosa yang akan menghancurkan dirinya. Koma. Beda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir kalau dia melakukan dosa, walaupun dosa yang dia kerjakan, dosa yang besar, disepelekan sama dia, dia nganggapnya ibarat lalat yang nempel di hidung. Pernah hidung Anda ketempelan lalat? Kira-kira nginepnya 2 hari atau sesaat itu lalat? Diginiin doang, ditepis doang, kabur apa enggak tuh lalat? Kabur. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa besar, orang kafir anggapannya seperti lalat yang nempel di hidung. Hanya sesaat dosa begitu doang. Kenapa orang bisa menyepelekan dosa? Yang pertama, kalau orang melakukan dosa terus menerus, rutin walaupun kecil, disepelekan dosa cuma segitu doang. Dia nggak sadar kalau dosa yang dia kerjakan itu akan menghancurkan dirinya. Yang kedua, kenapa orang tadi melakukan dosa menjadi disepelekan sama dia? Kalau orang dengan bangga mengakui dosa yang dia kerjakan. Ih, kemarin gue berbuat itu sama cewek yang itu. Dia berbuat zina, justru ngomong sama orang, bangga saya bisa berbuat zina. Dia nyiksa orang lain, misalnya pegawainya yang nakal, disiksa, digebugin. Dia bangga, biar dia tahu diri. Biar dia nyaho, gue adalah penguasa. Masya Allah, dia bangga dengan dia sudah lakukan. Itu menyepelekan dosa. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Nafsunya yang dipikirin. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusini. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta dan kau. Apalagi orang alim yang melakukan perbuatan dosa. Ini menyepelekan dosa. Kenapa? Dia punya ilmunya kok. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kok dikerjakan juga sama dia? Artinya dia menyepelekan dosa. Sudah tahu ilmunya tapi dikerjain. Bahkan mereka dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu ilmu. Hati-hati. Oleh karena itu di yaumil akhir nanti, seperti Rasul lihat ketika pulang Isra Mi'raj, orang yang banyak memberikan nasihat tapi tidak dipraktekkan lebih dulu oleh dirinya, lidahnya panjang, digunting dia kesakitan, teriak-teriak, panjang lagi. Rasul bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka orang yang tukang ngumpat, tukang menyakiti orang, dan orang yang tukang menasehati orang lain tapi tidak mempraktekkan buat dirinya. Insya Allah. Jangan menyepelekan dosa kita. Siapa lagi? Orang yang berbuat dosa di tengah malam, sebetulnya orang lain tidak ada yang tahu sama sekali dosa dia. Tapi nanti ada orang pagi-pagi dia cerita, saya semalam melakukan ini, saya semalam melakukan itu. Nah, orang ini pun artinya menyepelekan dosa. Jadi orang-orang yang rutin mengerjakan dosa kecil terus menerus, orang-orang yang bangga dengan dosa yang dia lakukan, orang-orang yang menganggap remeh dosa yang dia lakukan, para alim yang mengerjakan dosa padahal dia tahu itu adalah salah, mereka termasuk golongan orang-orang yang meremehkan dosa, menganggap ringan dosa,
Seperti tadi saya katakan, hadis Nabi mengatakan mereka menganggap dosa yang mereka kerjakan ibarat lalat yang nempel di hidung mereka. Maka apa yang Allah ancamkan buat mereka? Mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Harusnya kita sadar, saya hidup karena Allah. Saya hidup di buminya Allah. Mata bisa melihat karena Allah. Semuanya karena Allah. Harusnya saya sadar Allah mengawasi saya, memberikan segala-galanya pada saya, maka saya wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan perencanaan pertama manusia diciptakan di alam dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba, seorang makhluk menyepelekan dosa, artinya dia menyepelekan Allah, artinya orang tadi akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, jangan menyepelekan dosa. Makanya kita kalau berbuat salah langsung taubat kepada Allah, menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan.